Saat malam hari tiba, semua keluarga kembali ke rumah mereka masing-masing, termasuk keluarga besar dari Faris. Kini tinggallah hanya Faris dan Faza berdua di rumah barunya yang berada di tengah-tengah sawah mereka. Angin yang berhembus kencang, suara petir yang menggelegar, dan dinginnya malam itu membuat Faza sedikit ketakutan. "Kenapa kamu masih belum tidur?" kata Faris kepada Faza, yang saat itu masih duduk terdiam tak jauh dari tempat tidur mereka. Faza memeluk kedua kakinya. "Aku belum mengantuk. Lagi pula, suara petir dan guntur itu membuatku tidak bisa memejamkan mata," jawab Faza. Faris kemudian mengambil sebuah selimut tebal di dalam lemari dan memberikannya pada Faza. "Pakai selimut ini dan tutup telingamu dengan bantal. Setelah itu, kamu tidak akan mendengar suara guntur itu." Faza meraih selimut yang diberikan oleh Faris. Setelah itu, Faris hendak keluar dari kamar. "Kamu mau kemana?" tanya Faza pada Faris yang hendak berjalan keluar. Faris menghentikan langkahnya. "Aku mau mengecek pintu dan juga semua jendela. Sudah terkunci atau belum? Tidurlah dulu, jangan menungguku." Faris kemudian melanjutkan langkahnya keluar dari kamar. Setelah kepergian Faris, Faza melihat ke setiap sudut ruang kamarnya. "Ibu, Firda, malam ini adalah malam pertama aku tinggal di tengah sawah seperti ini, dan hanya berdua dengan Faris. Aku benar-benar sangat takut. Aku sangat merindukan kalian. Aku ingin pulang ke kota. Tinggal di desa sangat menakutkan. Sangat berbeda dengan suasana di kota," batin Faza. Tidak lama kemudian Faris kembali dan masih melihat Faza di tempatnya semula. "Kenapa kamu masih duduk di situ?" kata Faris sambil berjalan mendekati Faza. "Aku sudah bilang, aku tidak bisa tidur." Faris kemudian mengulurkan tangannya pada Faza. "Ayo kita tidur." Faza hanya melihat tangan Faris yang saat itu berada di hadapannya. Faris kembali berkata, "Kamu tidak perlu merasa takut. Di sini sangat aman dan ada aku bersamamu." Faza kemudian berdiri tanpa meraih tangan Faris. Setelah itu, Faza berbaring di atas tempat tidurnya. Faris hanya melihat apa yang dilakukan Faza dan ikut berbaring tepat di samping Faza. Faza benar-benar tidak dapat memejamkan matanya. Setiap kali mendengar suara guntur, Faza terlihat sangat kaget. Hal itu membuat Faris merasa kasihan. Faris kemudian melihat Faza yang saat itu sedang menutup tubuhnya dengan selimut dan juga bantal. Dengan perlahan Faris memegang tangan Faza. "Kamu baik-baik saja?" kata Faris. Faza masih menutup tubuhnya dengan selimut dan bantal. "Aku benar-benar sangat takut. Aku tidak bisa tidur." Faris mengumpulkan keberanian dalam dirinya. Faris lalu mendekati Faza dengan perlahan dan memeluknya. Faza mengeluarkan kepalanya dan menatap Faris yang saat itu sedang memeluknya erat. "Apa yang kamu lakukan?" Faris menatap Faza yang saat itu juga sedang menatapnya. "Aku hanya berusaha untuk membuatmu lebih baik. Biarkan aku melakukan ini dan cobalah pejamkan matamu." Faza terdiam dan mencoba melakukan apa yang dikatakan oleh Faris. Tidak lama kemudian, Faza pun tertidur dalam pelukan Faris.
Faris menatap wajah Faza, seorang istri yang sampai saat ini belum bisa menerima hubungan pernikahan mereka. Faris membelai rambut dan wajah Faza. Setelah itu, Faris mengecup kening Faza dan kembali mendekapnya erat. Ini adalah pertama kalinya Faris memeluk Faza ketika tidur, dan Faza tidur dalam pelukan Faris. Semoga ini adalah awal dari kebahagiaan mereka. Keesokan harinya Faris bangun lebih awal. Faris yang saat itu masih memeluk Faza dengan perlahan melepaskan pelukannya. Faris kemudian kembali mengecup kening istrinya dan berjalan keluar dari kamar. Beberapa menit kemudian Faza pun bangun. Faza melihat ke sekeliling kamarnya, namun dia tidak melihat Faris berada di kamar tersebut. Faza kemudian teringat dengan kejadian semalam saat Faris memeluknya. Faza kemudian bangkit dan berjalan keluar. Saat itu, dia tidak juga melihat Faris. Kemana orang itu pergi? Apa mungkin dia pergi ke sawahnya? Batin Faza. Lalu Faza berjalan ke dapur. Di sana Faza melihat Faris yang baru saja keluar dari kamar mandi. "Kamu sudah bangun," kata Faris. Faza menatap Faris yang saat itu juga sedang menatapnya. "Kenapa kamu tidak membangunkan aku?" kata Faza. "Tadi aku melihatmu tidur sangat lelap, jadi aku tidak tega untuk membangunkanmu. Apalagi semalam kan kamu sedikit kesulitan untuk tidur. Oh iya, aku akan ke samping sebentar. Setelah itu, aku akan kembali," kata Faris. Faza kemudian berjalan mengikuti Faris yang saat itu berjalan keluar. "Ke samping mana?" Faris menghentikan langkahnya dan menatap Faza. "Aku hanya ingin ke sungai di samping rumah, tidak jauh dari sini. Di situ banyak ikan, aku akan menangkapnya dan membawanya pulang. Lumayan untuk lauk." Faza kembali berkata, "Aku akan ikut denganmu." Faris melarangnya. "Lain kali saja kamu ikut. Saat ini air sungai cukup tinggi karena hujan semalam." Faza kemudian mengangguk. Setelah itu Faris meninggalkannya, hanya seorang diri di rumahnya. Beberapa menit kemudian Faris kembali dengan membawa beberapa ekor ikan di ember dan juga beberapa sayuran yang begitu segar. "Di mana kamu mendapatkan sayuran itu? Kelihatannya sangat segar," kata Faza saat melihat Faris tiba di depan rumah. Faris tersenyum. "Sayuran ini berada di sekitar sini saja. Jadi kalau kamu mau memasak sayur, kamu bisa pergi dan memetiknya secara langsung." Faza tersenyum, lalu meraih sayuran di tangan Faris. "Tinggal di sawah ada enaknya juga ya. Semua bahan makanan tidak perlu dibeli. Tinggal ke kebun saja dan tinggal dipetik." Faris menatap Faza sambil tersenyum. "Sini ikan-ikan itu, biar aku bersihkan," kata Faza sambil mengulurkan tangannya pada Faris. Faris menatap Faza dan berkata, "Kamu yakin bisa membersihkan ikan-ikan ini?" Faza mengangguk yakin. Faris kembali tersenyum dan memberikan ember yang berisikan ikan itu pada Faza. Setelah itu Faza ke dapur dan tidak menunggu lama. Faris tersenyum ketika mendengar suara Faza berteriak di dapur. Faris kemudian masuk ke dapur dan melihat Faza. Faris tertawa melihat Faza yang terlihat sangat berantakan. "Ada apa? Kenapa kamu berteriak dan kenapa kamu terlihat kusut begitu?" Faza berhenti membersihkan ikan itu dan berkata,
Ternyata membersihkan ikan tak semudah apa yang aku lihat. Faris tersenyum dan mendekati Faza. Kan aku sudah bilang, tapi setelah berlatih, lama-lama kamu pasti bisa. Faris kemudian melanjutkan pekerjaan Faza. Faza tampak begitu serius melihat Faris membersihkan ikan-ikan itu. Sesekali Faris menggoda Faza dengan berpura-pura melempar ikan yang dia pegang ke arah Faza. Ikannya hidup lagi. Tentu saja hal itu membuat Faza sangat terkejut. Faza berdiri dengan cepat, kemudian memukul lengan Faris dengan manja. Itu membuat Faris tampak sangat bahagia. Faris terus memandang wajah istrinya itu, istri yang tidak mencintainya. Faris berharap Faza segera melupakan kekasihnya dan membuka hati untuknya. Karena biar bagaimanapun, Faris sebagai laki-laki dan suami Faza tidak rela jika istrinya mencintai pria lain, meskipun laki-laki itu terlebih dulu ada di hati dan dalam kehidupan Faza. Yang jelas sekarang Faza adalah istrinya. Dia ingin Faza menjadi miliknya seutuhnya. Tak terasa kurang lebih 2 bulan sudah Faris dan Faza tinggal di rumah baru mereka. Rumah yang berada di tengah-tengah sawah, namun membawa ketenangan. Suatu hari ketika Faris pulang dari sawah, dia tidak melihat Faza di dalam rumah. Faris kemudian masuk ke kamar, dan ternyata Faza masih tidur dengan menutup seluruh tubuhnya dengan selimut. Dengan perlahan Faris membuka selimut itu dan melihat wajah Faza tampak pucat. "Faza?" kata Faris khawatir. Faris kemudian membelai wajah Faza yang terasa sangat panas. "Faza, kamu sakit? Aku akan membawamu ke puskesmas," kata Faris. Faza menarik tangan Faris yang saat itu hendak berjalan mengambil jaketnya. "Aku baik-baik saja. Aku hanya butuh istirahat, Faris," kata Faza.